Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas video yang menarik untuk disajikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa memberikan informasi dan tambahan edukasi kepada teman-teman semua. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Wah, Buzzer Mulyono cair nih. Cair berapa duit? Aduh, semua aja lo kata buzzer. Lo kasih tahu ya sama lo anak-anak abah, lo tuh gak boleh fitnah. Gua tuh bukan buzzer. Gue tuh gak dibayar, gak ada yang mau bayar gua, tahu gak lo? Makanya gua tuh heran di setiap video gua tuh pasti ada aja yang komen buzzer cair berapa. Gue juga kan pengen dibayar. Daripada gua difitnah, ya udah mendingan iyain aja. Ada nggak yang mau bayar gua? Yuk jadi buzzer, gasken. Wah. Sama mbak, bukan cuma Anda yang dikatakan buzzer. Kami juga ya, setiap konten kreator yang berdiri membela Pak Jokowi, semuanya mereka katakan buzzer. Padahal kami ini tidak dibayar oleh siapapun. Ya kami juga pengen dibayar, tapi come on, mana bayaran kami? Harus sekalian aja biar mereka makin panas hati ya. Baik, saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Oh ini Pak Sylvester yang mengatakan yang berantem sama Rocky Gerung dengan berantem sama Coki yang kemarin dalam debat ya. Lebih baik dia mati kata daripada dihina dan direndahkan di depan umum. Beda dengan Pak Jokowi, diam saja teman-teman ya. Saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Udah. Makanya gak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Pantas dia begitu emosi sekali ketika dibilang bodoh sama Rocky. Oke, kejar Pak. Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Oke. Ini video lama tapi saya suka lihat lagi ya. Coba kita lihat lagi ya. Bagaimana mereka hari ini ya. Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Malu kalau ngeliatin. Kok aku yang malu ya? Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Apalah gunanya bercurang? Kau percaya nggak suara saya segitu? Ya. Setiap pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah nggak enak. Tapi ya gimana kalau kalah ya kalah, ya kan? Sedih kalau kalah. Tapi kalau kita nangis, siapa yang bisa obati? Nggak bisa. Jadi jangan nangis. Apalah curang-curang itu? Kalau sedih nangis ya masuk kamar, tutup pintu. Apalah curang-curang itu? Aduh udahlah teman-teman, lucu ya. Dikatain anak abah sama bazar bayaran yang bayarnya nggak bisa bayaran UKT anak UI. Dinasti Warrior. Heran itu kepada para mahasiswa khususnya dari kampus-kampus terbaik di Indonesia yang juga meneriakkan atau merubah definisi dinasti politik is Jokowi. Dinasti politik itu tidak lain, tidak bukan ya Jokowi. Karena kalau misalnya di tempat lain, misal yang jadi bupati, yang mencalonkan diri itu anaknya bupati yang dulu, itu bukan dinasti politik. Tapi
dinasti politik adalah Jokowi. Ya kali kalau misalnya dari kalangan ibu-ibu orang awam seperti aku nggak ngerti dinasti politik itu seperti apa, wajar. Kita scroll HP itu tidak 24/7. Kita bacanya itu kurang. Sehingga literasi-literasi yang masuk itu kalah dengan harga cabai, tomat, ikan, ayam. Nah ini para mahasiswa yang informasi itu dari arah mana saja. Mau baca buku, mau cari literatur seperti apa itu bisa. Kok merubah definisi dinasti politik adalah Jokowi? Itu gimana ya? Heran ya Mbak ya. Tanya ke adik-adik mahasiswa, tolong ajari ibu orang awam ini, kok bisa kalian seperti itu? Kenapa mendefinisikan hal seperti itu? Mau menggempur, mau melawan, merobohkan dinasti politik, kenapa khusus untuk Jokowi? Iya. Gempur semuanya. Itu anggota dewan itu yang pelantikan kemarin, ibunya dilantik, anaknya juga dilantik. Itu juga dikritisi dong. Kenapa hanya dikhususkan saja? Oh, karena sudah perubahan definisi tadi ya. Dinasti politik adalah Jokowi. Lah Jokowi ya. Paus ikan bukan sih? Iya bener. Tik, emang lu bener banget. Ada jenis ikan namanya paus, bener. Tapi kalau lu komennya di konten gue yang ini jatuhnya lu dongo, ya. Udah jelas-jelas gue lagi bahas Bapak Suci Paus Fransiskus. Minimal kalau lu udah ngerti pakai TikTok, lu scrolling aja cari tahu paus yang gue maksud tuh apa. PA lu jatuhnya. Tik, lu tau nggak? Gue kan orang Katolik nih. Ada satu ajaran Tuhan Yesus tuh yang susah banget gue ikutin. Nilai gue sampai sekarang masih C, tau nggak lu? Susah banget dapat nilai A. Lu tau nggak ajarannya apa? Kasihanilah sesamamu manusia. Mungkin orang-orang yang kalau misalnya balesin komen kayak begini tuh, semoga Tuhan memberkatimu, semoga Tuhan mengampunimu. Tapi kalau gue, lu harus tahu Tik, gue nilai gue masih C loh Tik. Lu jangan bikin nilai gue jadi D nih sekarang. Ya lu hargain gue juga, lu ngertiin gue juga dong Tik. Tapi udah deh Tik, karena gue ngikutin ajaran Tuhan Yesus, kasihanilah sesamamu manusia. Ya udah gue sekarang doain lu, semoga Tuhan memaafkan lu, ya. Semoga Tuhan mengampuni lu, ya. Tapi ingat ya Tik, lu jangan sampai komen-komen intoleran kayak begini lagi di konten gue ya. Mumpung gue masih anggap lu sesama manusia nih, jangan sampai gue anggap lu setan nih suatu saat, mau lu. Karena ajaran Tuhan Yesus gak ada nih, kasihlah sesamamu setan, gak ada Tik. Paus ikan bukan sih? Aduh, dinapalin dong. Iya bener. Sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain. Menganggap kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan itu. Sekali lagi untuk paus yang mau bicara, dia mengatakan pada paus kurang ajar, nggak tahu diri. Ini sosok ustadz macam apa ini teman-teman ya? Bukannya membawa damai, malah membawa kebencian ya. Coba kita baca kolom komentar, pendapat komen netizen seperti apa. Ustadz Alfian Tanjung, kau anak siapa? Kau pikir dia kelasmu? Ustadz Alfian, pemegang kunci surga. Saya yakin Bapak Ustadz Alfian Tanjung orangnya nggak kayak gitu. Beliau orangnya sangat toleran. Ini mungkin lip sync saja ya. Lip sync Bapak. Ditunggu klarifikasinya Ustadz Alfian Tanjung. Ditunggu sampai pakai baju orange ya. Sampai ini apa nggak sebaiknya segera dikirim ke Gaza ya? Main-main ke Manado Tat. Gue ajarin pukulan lurus. Yang cinta damai, cinta NKRI, kawal terus sampai dia klarifikasi. Aura istri empatnya jelas kelihatan. Iya kah? Istri empat kah dia? Ini awalnya gejala apa ya? Nggak tahu sindrom apa ini teman-teman ya.
Aku muslim santai saja aja bro, menikmati kerendahan harian seorang pemimpin sebanyak itu bukan demo tapi beribadah. Bapak aja deh yang cepat pulang. Saya serumah dengan umat Kristiani, tidak terpengaruh iman saya, Pak. Oke, ada kaum muslim juga yang berikan dukungan. Usia segini lagi lucu-lucunya. Sama seperti Pak siapa itu ya. Kedatangan Paus Francis bukan mau minta sumbangan, Pak Ustadz. Radikal sedang berbicara. Orang benar-benar beragama dan beriman akan terlihat dari pemikiran, perkataan, dan perbuatannya. Saya setuju. Saya Islam aman-aman aja, ya kan? Aku muslim tidak pernah resah pun. Malah mukanya bikin adem. Kawal terus sampai pakai rompi orange. Ayo kita kawal sampai pakai rompi orange. Ini radikal ini. Ini yang saya selalu katakan, sebenarnya Indonesia darurat dengan orang-orang seperti ini, darurat dengan orang-orang mabuk agama, darurat dengan orang-orang yang melarang orang lain beribadah, darurat dengan orang-orang yang menutup tempat-tempat ibadah, darurat terhadap orang-orang yang memikirkan bahwa negara ini adalah milik mereka dan kepercayaan mereka. Darurat dengan orang seperti itu. Dan sekali lagi, Mbak Najwa dan para influencer Ari Kriting ya, mana? Siapa itu? Abdur, Mamat Al-Katiri. Mana kalian bersuara soal ini? Tidak kan? Kalian diam saja soal darurat hal seperti ini. Aduh, pusing deh. Oke teman-teman semua ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you.